Salam kerahiman. Hari ini saya mau ajak Bapak Ibu untuk baca dari 1698. Doa untuk yang sekarat. Aku sering mendampingi orang yang menghadapi ajal dan lewat permohonan yang mendesak memperoleh bagi mereka pengharapan akan kerahiman Allah. Ini sharingnya Suster Faustina bercerita kepada siapa saja yang membaca ya. Nanti juga cerita kepada kita semua. Aku sering mendampingi orang yang menghadapi ajal. Mari kita juga meneladan Suster Faustina sering mendampingi orang yang menghadapi ajal. Dan lewat permohonan yang mendesak. Jadi bukan hanya didampingi, ditemani, tapi Suster Faustina minta berdoa, mohon. Dan di sini disebutkan permohonan yang mendesak, yang urgent, untuk mereka memperoleh pengharapan akan kerahiman Allah. Jadi buat kita-kita yang sering juga mengunjungi orang yang sakit, kita berdoa koronka, kita boleh juga setelah selesai doa koronka berdoa mohon. Seperti yang Suster Faustina lakukan supaya jiwa-jiwa tersebut memperoleh kerahiman Tuhan, punya pengharapan terhadap kerahiman Tuhan. Pada saat seperti itu, aku juga memohon kepada Allah agar Ia memberikan rahmat ilahi yang berlimpah, yang selalu jaya. Jadi dalam doa tersebut ada doa permohonan. Permohonan yang mendesak untuk supaya mereka punya pengharapan terhadap kerahiman Allah, tidak putus asa, tapi juga supaya Tuhan memberikan rahmat ilahi yang berlimpah untuk jiwa tersebut, memberikan rahmat yang dibutuhkan oleh jiwa tersebut. Kadang secara mengagumkan dan misterius, kerahiman Allah menyentuh orang berdosa pada saat akhir hidupnya. Ini sesuatu yang Suster Faustina katakan pada kita. Jadi nggak ada yang percuma. Misalnya ada yang katakan, orang itu berdosa besar, dosanya banyak, kita doa juga percuma. Nggak ada yang percuma. Karena di sini dikatakan kadang secara mengagumkan dan misterius kerahiman Allah menyentuh orang itu pada saat akhir hidupnya. Kita nggak tahu kapan kerahiman Tuhan secara misterius, secara luar biasa menyentuh jiwa tersebut. Yang perlu kita lakukan hanya berdoa buat dia. Secara lahiriah, tampaknya segala sesuatu sudah lenyap. Tapi sesungguhnya tidak demikian. Sering ya kalau kita berhadapan atau kita melihat orang yang sudah sekarat, yang sudah koma, yang sudah tidak sadar, kita suka pikir secara lahiriah tampaknya segala sesuatu sudah lenyap. Dibisikin juga sudah nggak kedengeran, didoain juga dia sudah nggak dengar, apalagi diajak berdoa bersama-sama dia udah nggak bisa, udah nggak ada rasa apa-apa. Tapi sesungguhnya tidak demikian. Pada kesempatan terakhir itu, jiwa yang diterangi oleh sinar rahmat akhir yang penuh kuasa berpaling kepada Allah dengan kuasa cinta yang sedemikian besar sehingga ia serta-merta menerima dari Allah pengampunan dosa dan pembebasan dari hukuman. Pada kesempatan terakhir itu, bisa saja jiwa itu diterangi oleh suatu sinar rahmat yang penuh kuasa dan dia berpaling pada Allah dengan kuasa cinta yang sedemikian besar sehingga dia serta-merta memperoleh pengampunan dosa dan pembebasan dari hukuman, memperoleh indulgensi penuh. Nggak ada yang tahu begitu besarnya, begitu dalamnya, begitu luasnya, begitu tidak terselaminya kerahiman Tuhan. Secara lahiriah, dia tidak menunjukkan tanda penyesalan atau pertobatan, sebab pada saat ini jiwa tidak lagi bereaksi terhadap hal-hal lahiriah. Hitungannya sudah sepersekian detik mungkin ya, tapi
Di sini mau dikasih tahu bahwa secara lahiriah dia nggak bisa, kita nggak bisa lihat dia bertobat, kita nggak bisa lihat dia minta ampun, dia ngomong, dia minta maaf, nggak ada. Secara lahiriah sepertinya sudah tidak terjadi apa-apa. Tapi sebetulnya tidak seperti itu. Karena memang jiwa pada saat itu tidak bereaksi terhadap hal-hal yang sifatnya lahiriah. Jadi pernah ada yang tanya sama saya, Bu Esther, kalau orang bunuh diri, loncat ya dari apartemen lantai 30, terus dia jatuh ke bawah dan mati, orang itu kan nggak diampuni Tuhan. Saya nggak bisa jawab. Artinya bisa saja pada saat dia terjun dari lantai 30, sepersekian detik itu dia menyesal, dia bertobat, dia mohon ampun. Bisa saja hal itu terjadi. Karena pernah ya, satu kali ada satu cerita, ada seorang teman, dia mengalami sesuatu yang sangat tidak bisa dia atasi. Akhirnya dia mengambil jalan pintas. Dia minum Baygon, minum racun tikus. Tapi untungnya ketahuan, jadi segera dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit katanya dipompa, racunnya dikeluarkan ya. Tapi dokternya bilang nggak bisa, karena racun itu maksudnya tubuhnya sudah keracunan dengan racun tikus tersebut. Dia masih sadar dan dia katakan, saya nggak mau mati. Saya minta maaf, saya minta ampun sama papa mamanya, tapi tolong saya nggak mau mati. Memang akhirnya meninggal karena memang tubuhnya sudah keracunan. Tapi di tahap itu menurut saya tetap kerahiman Tuhan terbuka, dan bisa saja kerahiman Tuhan yang luar biasa tersebut memberikan pengampunan dosa dan dibebaskan dari segala hukuman. Kita nggak tahu, kita sama sekali nggak tahu. Makanya kita tidak boleh menghakimi orang karena kita sama sekali tidak tahu. Karena seperti yang diceritakan di sini, dia bisa memperoleh pengampunan dosa dan pembebasan dari hukuman, memperoleh indulgensi. Oh, betapa kerahiman Allah melampaui segala pemahaman. Kita nggak pernah bisa mengerti besarnya, dalamnya, dahsyatnya kerahiman Tuhan itu. Tetapi sungguh mengerikan. Ada juga jiwa-jiwa yang dengan sengaja dan secara sadar menolak serta mencemooh rahmat ini. Ada yang nggak percaya, jadi dia cuek, dia acuh dengan rahmat tersebut. Nah, inilah yang dikatakan sungguh mengerikan. Meskipun orang sudah berada pada titik kematian, Allah yang Maha Rahim dapat memberikan kepada jiwanya saat batin yang hidup, sehingga kalau jiwa itu mau, ia memiliki kesempatan untuk kembali kepada Allah. Bukti kerahimannya Tuhan selalu terbuka, walaupun sampai saat-saat terakhir Tuhan selalu membuka hatinya, membuka untuk melimpahkan kerahimannya kalau jiwa itu mau. Jadi ada syaratnya, kita harus mau, karena ada juga yang menolak. Tapi kadang-kadang jiwa sedemikian keras kepala sehingga dengan sadar mereka memilih neraka. Dengan demikian, mereka menyia-nyiakan semua doa yang dipersembahkan jiwa-jiwa lain kepada Allah bagi mereka. Kita bisa berdoa untuk orang-orang yang sedang sekarat. Banyak orang-orang yang sedang sekarat mohon doa tersebut, mohon pertolongan tersebut. Tapi kalau ada jiwa yang sedang sekarat dan dia menolak kerahiman Tuhan, ya percuma. Di sini dikatakan mereka menyia-nyiakan semua doa yang dipersembahkan jiwa-jiwa lain kepada Allah untuk mereka. Bahkan mereka menyia-nyiakan usaha Allah sendiri. Bukan kita aja ya yang berdoa, berusaha supaya jiwanya selamat, tapi mereka juga menyia-nyiakan usaha Allah sendiri. Allah memberikan begitu besar kerahimannya kepada jiwa-jiwa yang sekarat. Tapi kalau jiwa tersebut
menolak, tidak menerima, ya mereka menyia-nyiakan rahmat tersebut. Mereka tidak bisa selamat. Mari kita lihat meneladan Paulus. Paulus katakan, karena bagiku hidup adalah Kristus. Kita yang masih hidup, fokusnya, prioritasnya yang utama adalah Kristus. Dan mati adalah keuntungan. Kalau kita mati di dalam Tuhan, itu suatu keuntungan. Karena kita tidak perlu menderita lagi, tidak perlu pusing lagi, tidak perlu mikir banyak masalah, tapi kita sudah bisa menikmati hidup kekal bersama Tuhan. Tapi karena kita masih hidup, maka aku harus bekerja dan menghasilkan buah. Itu yang Tuhan harapkan dari kita semua. Dan buah-buah yang kita mau persembahkan kepada Tuhan dalam masa Prapaskah ini, saya mengajak salah satunya adalah berdoa buat orang-orang yang sekarat supaya jiwa-jiwa mereka diselamatkan. Itu aja untuk hari ini. Salam kerahiman.